Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Purnama, saya dari Prodi S1 PGSD. Dan sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, dan pola kalimat dasar dan jenis kalimat. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contoh kalimat efektif ialah seperti baju itu besar sehingga tidak nyaman dipakai. Sedangkan contoh kalimat tidak efektif ialah baju itu sudah besar sehingga tidak nyaman dipakai. Yang kedua, syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 6. Yang pertama, kelogisan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kesejajaran, dan kesepadanan. Yang ketiga ialah pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar bahasa Indonesia terdiri atas 6 tipe, yaitu SP, SPO, SPPL, SPCAT, SPOPL, SPOCAT. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Kalimat dasar berpola SP tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata singkat, atau kata bilangan. Contoh, mereka sedang berenang. Merekanya itu subjek, sedangkan sedang berenang itu kata kerja, predikat. Contoh dari kalimat dasar berpola SPO, kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka ini subjeknya, sedangkan sedang menyusun ini predikatnya, dan karangan ilmiah ini objeknya. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh, anaknya beternak ayam. Anaknya subjek, beternak predikat, ayamnya pel, pelengkap dari anaknya beternak tadi. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, dia mengirimi saya surat. Dianya subjek, mengirimi predikat, saya objek, surat pel, pelengkap tadi. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Contoh, mereka berasal dari Surabaya. Mereka subjek, berasal predikat, Surabaya, keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami subjek, memasukkan predikat, pakaian objek ke dalam lemari, keterangan. Yang keempat ialah jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat menurut fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi kalimat pernyataan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kalimat pernyataan deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang dipakai untuk menyatakan suatu berita. Kalimat pernyataan interogatif, kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Kalimat perintah dan permintaan imperatif.
Kalimat ini digunakan jika pemakaiannya menyuruh atau melarang untuk berbuat sesuatu. Kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan yang kuat dan mendadak. Contoh, hebat, ternyata dia bisa. Begitu contohnya. Dan sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, struktur paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis paragraf, pengembangan paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, struktur paragraf. Menurut Alwi, struktur paragraf adalah pola-pola kalimat di dalam paragraf yang digambarkan dan membentuk sebuah struktur. Struktur paragraf yang baik hanya ada 3. Yang pertama, kalimat topik. Kedua, kalimat pengembang langsung. Ketiga, kalimat pengembang tidak langsung. Yang ketiga, syarat-syarat paragraf. Yakni memiliki satu ide pokok atau pokok pikiran, memiliki kesatuan atau kohesi, dan kepaduan, koherensi. Yang pertama, pemilihan kata harus tepat. Yang kedua, hubungan kalimat harus logis. Yang ketiga, kekompakan hubungan antar kalimat. Yang keempat, kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi? Kohesi merupakan istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat, paragraf, atau alinea atau wacana. Paragraf yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesi yang berarti utuh. Contoh, anak itu terpeleset lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Koheran. Koheran yakni memiliki kepaduan antar bagian-bagiannya seperti ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Contoh, listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Di sini macam-macam kohesi ada 2. Kohesi leksikal, kohesi gramatikal. Kohesi leksikal ialah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kosakata. Kohesi leksikal itu dapat terbentuk melalui pengulangan, repetisi, sinonim, antonim, dan hiponim. Dan kohesi gramatikal ialah kepaduan yang dicapai dengan penggunaan elemen dan aturan gramatikal. Antara lain, dapat terbentuk melalui pengacuan, pengertian, substitusi, atau penyulihan atau pergantian, elipsis atau pelepasan, pelesapan, dan konjungsi, kata hubung. Yang keempat ialah jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 5. Yang pertama, paragraf deduktif. Kedua, paragraf induktif. Ketiga, paragraf campuran. Keempat, paragraf ineratif. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok menyebar. Deduktif adalah paragraf yang ide pokok utama atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Induktif ialah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Campuran ialah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Ineratif ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf dengan ide pokok menyebar ialah paragraf dengan pola semacam ini
tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Yang kelima, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Yang pertama, kronologi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga definisi, yang keempat analogi, yang kelima perbandingan dan pergontrusan, yang keenam sebab atau akibat. Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Yang kedelapan, repetisi. Yang kesembilan, kombinasi. Dan yang terakhir, generalisasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.